Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Kamaladewi, YouTube channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengklik dan menonton video aku. Semoga tetap enjoy di video aku sampai detik terakhirnya ya. Terima kasih. Oke teman-teman, di vlog kali ini aku mau awali dengan unboxing paket lagi ya. Jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh sempat lihat di Instagram ada yang bikin salad jelly gitu ya, dan cetakannya tuh lucu. Dan pas banget ketika aku lagi cari-cari di Shopee, ini tuh aku dapet yang warna putih. Oke teman-teman, dan inilah cetakan jelly yang aku maksud ya. Jadi dia tuh cetakannya tuh bulat kayak telur gitu ya. Sebenarnya cetakan jelly ini tuh udah datang dari beberapa hari yang lalu ya. Cuma sekalian aja aku unboxing ketika aku pengen bikin salad jelly juga. Alhamdulillah packagingnya tuh aman ya teman-teman. Bisa dilihat tadi itu bubble wrapnya tuh berapa lapis gitu ya. Dan untuk teman-teman yang mau cetakan ini, linknya nanti aku cantumkan di description box. Sebenarnya waktu cari ini di Shopee tuh langsung ada gitu ya teman-teman. Cuma jarang gitu yang warnanya putih. Jadi pas waktu itu aku sempat masukin ini ke keranjang, tapi sempat habis, dan pas udah restock lagi langsung deh aku beli. Dan di sini aku tuh belinya satu dulu karena aku tuh pengen lihat gitu ya size-nya semana. Jadi siapa tahu next time aku bisa beli lagi kalau emang kurang. Oke teman-teman, jadi tadi itu aku udah cuci untuk cetakan jelinya, dan di sini aku menuju lemari stok aku untuk cari Nutrijel yang pas gitu ya. Dan di sini aku pilih aja Nutrijel yang plain. Menurut aku cocok aja gitu ya kalau Nutrijelnya aku pilih yang plain, karena itu kan rencananya di dalam jelinya tuh aku kasih buah gitu ya teman-teman, potongan buah. Jadi biar rasanya itu enggak apa sih kayak bercampur dengan rasa yang lain ya. Jadi aku pilih aja yang plain ini. Oke, untuk masak Nutrijelnya sendiri tuh pasti gampang ya teman-teman, karena kita bisa tinggal lihat aja di belakang saset Nutrijelnya. Jadi di sini satu bungkus Nutrijel plainnya aku tambahkan dengan 6 sendok makan atau katanya sih 1 gelas gula gitu ya. Dan kemudian kita kasih air dengan sebanyak 700 ml aja. Dan untuk masukin airnya tuh aku pakai gelas takar ini ya, karena pas banget aku punyanya yang size 1 liter gitu. Dan di saat aku masukin airnya ke dalam sospen aku, ternyata itu tuh gulanya tuh ada semut-semutnya gitu ya teman-teman. Jadi ini semut-semutnya aku ambil aja pakai saringan teh ini. Karena kadang emang sih suami aku tuh kalau misalkan tutup toples gula gitu ya, wadah tupperware gitu, dia tuh tutupnya tuh kadang suka kurang rapet gitu loh teman-teman. Jadi suamiku tuh taunya tuh udah ketutup ya, tapi ternyata masih ada selahnya yang kebuka. Jadinya kadang ternyata di wadah gulanya itu suka ada semut gitu ya teman-teman, tapi nggak kelihatan gitu karena semutnya tuh kayak di dalam-dalamnya gulanya. Oke, ini udah aku masak ya Nutrijelnya, dan di sini sambil aku aduk-aduk dulu. Oke, jadi ceritanya pagi ini tuh aku masak Nutrijel sekitar jam 6 gitu ya. Dan untuk sarapannya tuh aku tuh nggak bebikinan karena kita tuh masih ada dimsum ya. Kemarin tuh kebetulan ontinya Tama kirimin kita dimsum ya karena Tama ulang tahun. Jadi kan dimsum itu banyak ya kayak dibikin tumpeng gitu. Jadi pagi ini setelah aku bikin salad jelly ini aku tinggal angetin aja dimsumnya. Jadi untuk sarapan kita pakai dimsum aja dulu. Back to videonya. Jadi di sini aku tuh lagi kupasin buah aku yang emang tinggal sedikit ini ya teman-teman. Kebetulan banget anggur aku tuh tinggal 4 biji gitu. Dan juga di sini jeruk aku juga tinggal 1 ya. Jadi aku tuh potongin jeruknya tuh cuma di bagian ujungnya aja karena biar nanti itu bisa muat di jelinya. Dan ternyata jeruknya tuh kayak nempel banget gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku tuh agak susah gitu ya untuk ngebelah-ngebelahin jeruknya ini. Dan kemudian di sini aku potong juga anggurnya. Jadi di sini tuh ada yang aku potong 2 dan juga aku potong 3 gitu ya, tergantung anggurnya itu agak gede atau enggak. Oke, sambil liatin aku yang lagi berbikinan di dapur ini, aku juga pengen sapa-sapa ya untuk teman-teman semua. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu di dalam lindungan Allah ya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit atau sedang tidak enak badan, aku doakan semoga cepat sembuh ya dan bisa beraktivitas lagi seperti sebelumnya.
Oke teman-teman, dan sekarang aku udah mulai untuk nyusun-nyusun buahnya ke dalam cetakan jelinya sambil nunggu Nutrigelnya agak mendidih. Dan di sini tuh buahnya aku seling-selingin gitu ya untuk anggur dan juga jeruknya. Dan di saat aku lagi susun buahnya ternyata ini tuh Nutrigel udah mendidih, jadi aku matiin apinya dulu sambil nunggu Nutrigelnya agak dingin. Jadi ini adalah kali pertama aku ya bikin jelly yang di dalamnya ada buah, karena biasanya aku tuh kalau bikin salad buah ya potong-potong buah gitu ya teman-teman. Terus Nutrigelnya cuma aku potong-potong kotak, kemudian aku tambahkan dengan nata de coco. Atau ada juga ya yang aku lihat yaitu bikin salad jelly, tapi salad itu semua tuh bulat kayak gini ya teman-teman, tapi warna itu beda-beda gitu, kayak ada yang rasa mangga, ada juga yang blueberry, jadinya salad jelinya tuh warna-warni gitu. Oke, di sini aku udah mulai ya masukin Nutrigelnya ke dalam cetakan jelinya. Dan di sini aku masukin Nutrigelnya tuh agak penuh ya teman-teman. Dan di sini tuh aku tuh ada kesalahan. Jadi sebenarnya pas pasang ini tuh aku tuh memang agak ragu ya, ini tuh bakal tumpah atau enggak. Karena kan untuk cetakannya itu dia tuh harus sampai keluar dari buletannya gitu ya teman-teman. Dan salahnya aku tuh aku nggak pakai wadah alas gitu ya, jadi Nutrigelnya itu kemana-mana. Dan karena Nutrigelnya itu udah agak ngebentuk ya, udah agak ngejeli, jadi alhamdulillah tuh tumpahannya tuh nggak kayak air yang jatuh ke meja gitu ya, yang kemana-mana. Jadi tinggal aku lap-lap aja pakai tisu. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin jelly bulat kayak aku ini, jangan lakukan kesalahan kayak aku ya. Pokoknya pakai nampan aja gitu biar jelinya nggak kemana-mana. Dan ini jadinya aku kasih nampan untuk wadah saringan penggorengan aku ya teman-teman, biar aman juga ya. Jadi kalau misalkan kita pindahin, kita simpan di tempat lain, dia tuh nggak tumpah-tumpah. Sambil nunggu Nutrigelnya dingin dan juga mulai ngebentuk bulat gitu, di sini aku pengen rapihin juga lemari stok aku yang berantakan ya teman-teman. Jadi lemari stok aku tuh di bawahnya tuh kayak ada remahan-remahan gitu ya. Jadi biar lebih rapi dan juga bersih. Jadi di sini daripada aku nggak ngapa-ngapain, aku pengen rapihin lemari stok ini dulu. Dan aku tuh rapihinnya cuma di bagian atas ini dulu ya teman-teman. Aku nggak rapihin semua lacinya karena pasti bakal terlalu lama ya, dan aku takut si Tama tuh keburu bangun gitu, karena ini kan isinya itu pada kayak stok makanan dan juga pecah belah. Jadi kalau misalkan Tama bangun dan aku lagi beres-beres begini, takutnya rusuh gitu ya teman-teman. Jadi mendingan aku bersihin aja yang bagian atasnya dulu. Dan di sini aku bersihin lemari stoknya pakai vakum aja ya, nggak pakai elap-elap gitu, karena biar kan debunya itu sekalian kesedot ya teman-teman. Jadi aku juga nggak kerja dua kali, karena misalkan kayak debu-debu yang menempel sih nggak ada banget ya. Jadi ini juga aku beresinnya kan cuma set-set ya, jadi biar lebih simpel pakai vakum ini aja. Oke, vakumnya udah selesai. Di sini aku mulai ya untuk tata-tata ulang lagi semua yang ada di dalam laci ini, mulai dari mie, kemudian tepung-tepungan aku, dan juga bumbu-bumbu racik yang aku punya. Untuk bumbu racik sendiri aku tuh seenggaknya punya minimal ada 5 stok gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang lain tuh biasanya kalau sabun-sabun aku tuh seenggaknya punya 2 ya setiap stoknya. Tapi kalau untuk bumbu racik setiap belanja bulanan itu aku refill untuk bisa ada 5 pieces stok bumbu gitu. Dan yang paling sering aku beli adalah bumbu racik untuk ayam goreng dan juga untuk sayur asem. Kalau teman-teman semua biasanya paling sering stok bumbu racik apa nih? Boleh ya komen-komen di kolom komentar aku. Atau siapa tahu teman-teman ada rekomendasi bumbu racik ayam goreng merek lainnya yang dirasa enak gitu ya, bisa juga sharing ke aku untuk aku coba di besok-besoknya. Oke, di sini aku habis gunting-guntingin terasi saset dan biasanya aku taruh satu wadah dengan santan instan. Singkat cerita, obat-obat juga udah aku susun ke dalam wadahnya. Kemudian aku juga rapihin untuk semua Nutrigel, gula saset, dan juga saus sambal saset. Dan alhamdulillah untuk lemari stok aku udah mulai lebih rapih ya. Jadi kalau mau ambil apa-apa udah lebih enak. Dan setelah rapihin lemari stok dan juga meja makan, ini aku balik lagi ke dapur untuk menyiapkan proses bikin salad jelinya. Jadi aku udah siapin nata de coco secukupnya, kemudian aku punya mayones, dan juga ini aku udah siapin untuk keju parutnya.
Dan inilah hasil cetakan jelly bulat aku ya teman-teman. Jadi ternyata dia tuh kan bagian atasnya ada jelly yang berlebih ya. Jadi ada sisa jelly yang gak bulat gitu. Jadi nanti bakal aku potong juga kecil-kecil untuk gabung di salad jellynya. Jadi salad jellynya itu ada jelly yang kecil-kecil dan juga jelly yang bulat yang di dalamnya ada isi buah. Dan ternyata karena dia tuh buah anggurnya tuh agak gede gitu ya teman-teman, dan bentuknya itu kan di bagian bawah ya, jadi kayak mangkok jelinya. Ternyata ada beberapa anggur tuh yang lepas gitu ya teman-teman. Dan di sini aku mulai parutin kejunya biar nanti di saat aku tata kejunya sebagai topping, kejunya itu nggak belepotan kemana-mana kalau udah diparut kayak gini. Di saat aku pengen lepasin jelinya dari cetakannya, ternyata masih ada jelinya yang berlebih gitu ya teman-teman, yang kayak masih menyatu. Jadi di sini aku potong-potong gitu pakai pisau biar jelinya itu kepisah-pisah dan bisa gampang gitu aku lepasin. Dan bisa dilihat ya, ini tuh anggurnya tuh lepas gitu dari cetakannya. Mungkin next aku tuh harus potongnya itu lebih kecil gitu ya, dan juga aku taruh gitu dengan posisi yang agak berdiri, jadi nggak tidur kayak gitu, karena bikin anggur itu mudah lepas. Setelah semua jelly bulatnya aku masukin ke dalam wadah mangkuk ini, aku juga masukin jelly yang udah aku cacah-cacah ya. Kemudian aku tambah juga dengan nata de coco, dan sekarang aku masukin mayones secukupnya. Biasanya untuk salad itu selain mayones aku campur dengan yogurt ya. Tapi karena aku lagi nggak ada yogurt, jadi ini aku cuma pakai mayones aja. Oke, biar simple dimakan anak-anak nanti, ini salad jellynya aku masukin aja ke wadah mangkuk plastik, kemudian nanti aku dinginin dulu di dalam kulkas. Karena enaknya makan salad begini tuh makannya pas dingin-dingin gitu ya. Dan tadinya aku siapin wadah plastik ini 7 pieces, dan ternyata muatnya itu cuma 5 mangkuk plastik aja. Dan ini masuk-masukin udah selesai, saatnya aku taburin keju di atasnya. Dan kemudian aku tambahin topping potongan buah, tapi seadanya banget karena buah aku tuh emang tinggal sedikit di kulkas. Oke teman-teman, inilah salad jelly buatan aku, dan nggak tahu ya ini tuh berhasil atau enggak, tapi karena ini tuh udah kita makan ya, alhamdulillah anak-anak itu pada suka. Dan ini tadi di saat aku tutup-tutupin salad jellynya sebelum aku masukkan ke dalam kulkas. Oke teman-teman, sekian vlog aku kali ini. Semoga vlog aku yang sederhana ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu support YouTube channel aku ya, dengan like, komen positif, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.